Epilog. Kau menggenggam hatiku dari saat pertama, dan akan selalu begitu, selamanya. Baiklah, aku akan membantumu di perusahaan, tetapi bukan untuk pekerjaan kantoran. Aku akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seni. Seperti membantu dekorasi restoran dan kamar-kamar di hotelmu. Gumam Kinan sambil membanting tubuhnya di sofa Aska. Aska mencibir, kau bisa melakukannya sejak dulu, tetapi tidak kau lakukan. Kenapa baru sekarang? Karena aku bosan. Kinan merenung, hidup seperti ini memang menyenangkan pada awalnya, tanpa beban, bisa berbuat semau kita. Dan bahkan tidak melakukan apa-apa tetapi bisa tetap hidup mewah. Kinan terbahak. Tetapi kemudian aku bosan, hidupku terasa hampa, tidak ada tujuan yang bisa kucapai. Aku menjalani hidupku seolah-olah hanya untuk menghabiskan hari, dan tidak bermakna. Hidupmu itu adalah hidup yang diimpikan banyak orang lain, dan sekarang kau bosan. Aska menggeleng-gelengkan kepalanya, dasar manusia yang tidak pernah puas. Kinan tertawa lagi, sama sekali tidak merasa tersinggung oleh perkataan Aska yang ketus. Mau bagaimana lagi, setiap hari aku harus melihatmu dan kemudian melihat diriku. Dan aku menyadari betapa tidak bermaknanya hidupku. Aska terkekeh mendengar pengakuan Kinan, kenapa? Apa yang kau lihat dari hidupku? Bahwa kau sangat bahagia. Kinan tersenyum, bahwa kau mempunyai tujuan hidup yang paling utama, membahagiakan Sunny. Bahwa kau merasa bahwa hidupmu begitu berarti sejak Sunny ada di sisimu. Aku memang bahagia. Aska tidak bisa menahan senyum penuh cintanya ketika membayangkan Sunny. Mereka akan menikah sebulan lagi. Seminggu yang lalu Aska melamar Sunny ke kedua orang tuanya, membuat mereka terkejut dan bertanya-tanya. Tetapi bukan Aska namanya kalau tidak bisa meyakinkan orang lain. Pada akhirnya dia berakhir sebagai menantu kesayangan dan kedua orang tua Sunny begitu senang karena dia membantu Sunny menyembuhkan luka hatinya. Dan Aska tidak suka pertunangan yang lama. Pertunangan yang lama hanya menunjukkan ketidaksiapan, keraguan, dan ketidakyakinan. Ketika kita sudah menemukan pandangan sejiwa, saat itu juga kita harus mengikat janji serius dengannya. Kalau saja boleh, mungkin minggu ini juga Aska akan menikahi Sunny, mengikuti dorongan hatinya. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya, karena mereka hidup di dalam masyarakat bukan di dunia mereka sendiri. Selain itu Aska ingin menghormati Sunny dalam pernikahan yang layak dan indah. Persiapan pesta sudah dilakukan, semua akan siap dan sempurna 1 bulan lagi, di tanggal yang sudah ditetapkan. Aku berusaha mencari bahagia sepertimu di dalam diriku, tetapi yang kurasakan hanya kehampaan. Kinan mencetuskan pikirannya, membuat Aska tergugah dari lamunannya. Aska menatap Kinan dengan serius, kau hanya perlu menemukan seorang perempuan dan jatuh cinta kepadanya untuk mengalami seperti aku. Sayangnya aku belum seberuntung dirimu. Kinan mengangkat bahunya, karena itulah aku ingin bekerja, membantumu di perusahaan. Setidaknya aku bisa mengisi kekosongan dalam hidupku. Aska menepuk pundak adiknya dengan sayang, perusahaan ini sudah lama menunggumu untuk bergabung di sini. Kau diterima dengan tangan terbuka di sini. Mereka duduk bersama di kafe itu dengan Sunny menatap laptopnya. Perempuan itu mengernyit dengan serius ketika mengetikkan kata-kata di sana. Membuat Aska yang bertopang dagu menatapnya terkekeh geli. Apakah kau selalu seperti itu ketika mengetik cerita? Lupa akan segalanya. Sunny mengalihkan pandangan dari laptopnya dan menatap Aska dengan tatapan mata bersalah. Oh, astaga, maafkan aku. Aku mengabaikanmu ya? Aska menggelengkan kepalanya, tersenyum lembut. Tidak apa-apa, aku senang duduk di sini dan menatapmu. Sunny cemberut menatap Aska,
Memangnya kau tidak punya pekerjaan lain ya? Aska terkekeh, pekerjaan yang paling nikmat di dunia adalah mengamatimu. Ekspresi lelaki itu berubah merenung, aku ingin mengakui sesuatu kepadamu. Ada rahasia lagi. Tiba-tiba jantung Sunny berdebar, berharap bahwa apapun itu yang diakui Aska kepadanya adalah sesuatu yang baik. Tentang Jeremy, Aska menatapnya dengan menyesal. Ada apa dengan Jeremy? Sunny merenung, nama itu sudah hampir dilupakannya. Bahkan dia sudah bisa mengenang Jeremy dengan senyum samarnya. Menganggap Jeremy hanyalah salah satu kesalahan di masa lalunya, yang membuatnya belajar untuk mengobati diri dan menjadi lebih dewasa. Aska menghela napas panjang, kau pasti ingat kan bahwa Jeremy dipindahkan pekerjaannya ke tempat yang jauh sehingga dia tidak bisa mengganggumu lagi. Sunny mengangguk dan mengernyitkan keningnya. Dia memang pernah bercerita kepada Aska bahwa Jeremy sudah tidak bisa mengganggunya lagi. Well, Aska menatapnya penuh penyesalan, semua itu terjadi atas campur tanganku. Aku mendapatkan informasi bahwa Jeremy ternyata bekerja di salah satu anak cabangku. Jadi aku memanggil GM-ku di sana dan memintanya memberikan Jeremy promosi yang bagus sehingga dia tidak sadar bahwa dia dibuang menjauh dengan halus. Sunny ternganga, Aska ada di balik semua hal itu? Kau melakukan semua itu? Sunny menatap Aska menyadari bahwa lelaki itu tampak malu, dan dia kemudian tertawa geli. Terima kasih Aska. Kau tidak marah kepadaku? Tanya Aska pelan. Sunny menggelengkan kepalanya, kenapa aku harus marah kepadamu? Kau membuat hidupku lebih mudah dengan menyingkirkan Jeremy jauh dari sini. Sungguh Aska, kau adalah penyelamat hidupku. Aska terkekeh pelan merasa senang, kemudian dia menatap Sunny dengan mesra, dan kau juga penyelamat hidupku, Sunny. Jemarinya meraih jari Sunny yang mengenakan cincin di jari manisnya dan mengecupnya lembut. Aku tidak sabar menunggu sebulan lagi hari pernikahan kita. Sunny tertawa, kau melakukan semuanya dengan terburu-buru. Tidakkah kau lihat orang tuaku hampir pingsan karena terkejut ketika kau tiba-tiba melamarku? Sunny tersenyum malu. Ibuku bahkan menemuiku diam-diam dan bertanya apakah aku hamil. Aska tertawa terbahak-bahak, kenapa pernikahan buru-buru selalu dikonotasikan dengan kehamilan? Karena biasanya itulah yang terjadi. Sunny tersenyum malu-malu. Aska mengangkat bahunya, aku hanya ingin lekas memilikimu, secara resmi. Kau menjadi milikku dan aku menjadi milikmu. Itu saja. Dan itu akan terjadi sebulan lagi. Sunny menatap Aska sambil tersenyum, lalu kita akan berakhir dengan happy ending. Aska menggelengkan kepalanya, bukan berakhir sayang, kita baru akan memulai segalanya, dengan penuh kebahagiaan. Aku, kau, dan calon anak-anak kita nanti. Calon anak-anak kita nanti. Sunny tersenyum membayangkannya. Dia bisa membayangkan dirinya dan Aska menggendong dan menyayangi anak-anak mereka. Dunia di sekeliling mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka sudah saling memiliki sejak mereka bertatapan dan saling menyapa. Dan segala sesuatunya yang terjadi setelah itu semakin menyatukan mereka berdua. Karena mereka memang sudah ditakdirkan untuk bersama.